Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Seperti biasanya pada setiap hari Minggu saya membagi firman Tuhan. Bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, Bapak Ibu dan juga pun jemaat GPD Sola Gracia. Sebelum kita akan saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita mendengarkan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami ada sebagaimana ada untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu menjadi makanan dalam tubuh kami sebagai makanan rohani. Dan kami membutuhkan firman-Mu setiap saat dalam kami. Untuk kami mau belajar dan kami mau mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kami diberkati, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Bahkan lewat firman Tuhan kami percaya ada kuasa dan mujizat di dalamnya. Sebab itu berfirman lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-13 berkata demikian. Matius 24 ayat 13. Ini menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Matius pasal 24 ini menulis berbagai peristiwa demi peristiwa akan terjadi di akhir zaman. Yaitu bicara tentang keadaan, situasi di mana bahwa kehidupan manusia akan diperhadapkan kepada berbagai kesukaran demi kesukaran. Nah, dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi di akhir zaman sejalan dengan Matius pasal 24 ini, maka saya mau sampaikan kepada kita. Ada kata kunci dari Matius pasal 24 di sini, yaitu orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bertahan dalam keadaan apa, saudara-saudara? Matius 24 menulis banyak peristiwa-peristiwa, banyak keadaan-keadaan yang terjadi yang bisa saja memberi dampak di dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Iya. Entah masalah, persoalan saudara-saudara, ya, yang bisa saja membawa saudara kepada hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Tuhan ataupun menjadikan kita berdosa. Tetapi berbahagialah engkau ketika engkau masih sanggup untuk bertahan. Kata bertahan di sini menunjukkan adalah satu sikap di mana kita mampu tetap mau berdiri dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk kita tidak terbawa arus oleh keadaan dunia yang semakin jahat ini. Iya. Untuk tidak terbawa dengan keadaan-keadaan yang di sekitar kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada satu kenyataan memang yang terjadi di akhir zaman di sini bahwa apa yang Alkitab sudah nubuatkan, berbagai peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi dan sekarang sedang tergenapi, itu sedang terjadi. Kita lihat di luar sana ada banyak orang yang pada akhirnya terbawa arus dengan keadaan-keadaan tersebut. Mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Bahkan mereka terus terjerumus dalam pelanggaran dan dosa. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua lewat pesan firman. Kata orang yang bertahan di sini adalah dia memiliki sebuah kesanggupan untuk dia sanggup tetap mau bertahan dalam iman, dalam percayanya kepada Yesus. Maka lewat pesan ini juga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari, engkau harus tetap terus berdiri dalam iman, dalam percayamu kepada Tuhan. Supaya engkau, Alkitab katakan, orang yang bertahan dalam kesudahan maka dia akan selamat. Saudara-saudara, saya mau buka dalam tulisan kitab Yakobus. Di waktu yang singkat ini saya mau sampaikan juga dalam tulisan Yakobus pasalnya yang pertama ayat 12 bagian A. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada satu kata yang sama di situ ditulis juga dalam kitab Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, ini agak kontradiktif dengan satu kenyataan kalau orang dunia berpandangan bahwa kok dalam pencobaanmu berbahagia. Tetapi dalam konteks bingkai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, dalam keadaan apapun, pencobaan sekalipun yang engkau sedang alami, engkau sedang hadapi, ujian sekalipun yang engkau sedang alami,
Firman berkata, engkau harus berbahagia. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena orang yang berbahagia adalah orang yang tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Dia mau bersyukur dalam situasi keadaan apapun yang dialami. Susah atau senang, dia tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap bisa tampil sebagai pribadi yang menunjukkan bahwa dia adalah umat Tuhan yang punya pengharapan di dalam Yesus. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang bertahan. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta, kekayaan. Saudara-saudara, kalau orang lain untuk mengukur kebahagiaan itu ketika dia memiliki harta, kekayaan, dan apa yang ada di dunia. Tidak, saudara-saudara. Bukan itu menjadi ukuran orang berbahagia. Tetapi menjadi ukuran orang yang berbahagia adalah pribadi yang sanggup mau bertahan di tengah-tengah tekanan hidup. Saya tidak tahu tekanan apa yang saudara sedang hadapi dalam perjalanan hidupmu. Masalah apa yang saudara sedang hadapi dalam kehidupanmu hari-hari ini. Maka saya mau katakan, lewat firman Tuhan, engkau harus bertahan. Ketika engkau bertahan, maka firman akan berkata, engkau orang yang berbahagia. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Melebihi dari orang yang berbahagia yang punya harta dan kekayaan. Saudara-saudara. Dan ini adalah perkataan dalam firman Tuhan. Sebab apa? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, dan ternyata inilah bagian dari sebuah ujian dalam kehidupan ini. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Pencobaan di sini juga dapat diparalelkan sebagai ujian yang Rasul Petrus menulis dalam kitab 1 Petrus bahwa ujian yang datang dalam dirimu sebagai sebuah ujian untuk membawa kita semakin murni di dalam Tuhan. Maka itu sebabnya engkau harus tetap bersukacita. Tidak kehilangan pengharapan. Engkau harus tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya keyakinan dari setiap keadaan apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Pertama, Tuhan tidak membiarkan kita. Saudara-saudara. Kedua, Tuhan punya rencana. Di balik dari segala keadaan yang engkau hadapi, yang kita hadapi. Puji Tuhan. Dan ini menjadi janji Tuhan supaya engkau terus tampil sebagai pribadi yang berbahagia. Tidak kehilangan kebahagiaan, tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan sukacita. Selalu di dalam kitab Perjanjian Lama menjadi sebuah ukuran bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ketika Tuhan izinkan mereka menghadapi berbagai kesulitan, ujian demi ujian dalam perjalanan selama 40 hari, ada di antara mereka yang tidak dapat bertahan. Sekali lagi, ada di antara mereka yang tidak dapat bertahan. Dan mereka yang tidak dapat bertahan ini buah-buahnya adalah mereka berbantah-bantah, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Iya, sudah. Mereka memberontak. Dan saya percaya ketika orang yang seperti demikian, maka mereka enggak akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Mereka marah kepada Musa, mereka berbantah-bantah, mereka bersungut-sungut di tengah ujian yang sedang mereka hadapi, saudara-saudara. Maka saya percaya mereka kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, juga pun kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Dan ini menjadi sebuah contoh, bukan untuk dicontohi, tetapi ini menjadi sesuatu yang untuk menjadi peringatan dalam kehidupan setiap saudara kita yang ada di akhir zaman ini. Sebagaimana dalam kitab Matius pasal 24 tadi, apa yang sedang terjadi di akhir zaman. Karena Matius pasal 24 menulis tentang peristiwa-peristiwa tentang keadaan akhir zaman. Orang yang bertahan sampai akhir, mereka itu akan selamat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang bagaikan sebuah perjuangan, sebuah pertandingan iman. Mari, apapun yang engkau hadapi, engkau harus tetap bertahan di dalam Yesus, di dalam Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam engkau. Sebab barang siapa yang bertahan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan berjanji kepada setiap yang sanggup bertahan, maka ada sesuatu yang Tuhan persiapkan. Yang diibaratkan seperti seorang olahragawan ketika dia terjun dalam gelanggang pertandingan, maka ada piala yang Tuhan siapkan, ada hadiah yang Tuhan siapkan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara, dalam pertahananmu, dalam iman,
ketika engkau sedang menghadapi tantangan ujian, persoalan pergumulan, dan engkau terus sanggup bangunkan pertahanan dalam imanmu itu untuk terus melangkah maju, terus dalam kesetiaan dan ketaatan. Tuhan yang tilik, saudara-saudara. Tuhan yang memperhatikan. Dan saya percaya janji Tuhan ini pasti akan tergenapi di dalam engkau. Dia yang berjanji. Tuhan yang berjanji, yang melihat dan yang tilik setiap kita masing-masing. Sehingga saya percaya tidak sia-sia apa yang engkau sudah bangun hari-hari ini. Dalam kesetiaanmu, dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Iya, saya percaya tidak sia-sia. Sebab firman Tuhan berkata, mereka yang bertahan sampai akhir. Dan mereka yang bertahan, sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan. Dan ini berlaku bagi setiap saudara-saudara sekalian. Berlaku bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika engkau tetap mau bertahan. Amin, saudara-saudara. Satu ayat terakhir dalam kitab Ibrani pasal 10. Saya mundur, dikatakan begini. Ibrani pasal 10. Oh maaf, pasal 10. Ibrani pasal 10 menulis begini. Ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kalau saya tanya, bagaimana perjuanganmu yang kau sedang hadapi hari ini? Berat atau ringan? Ketika kita melihat ke kapasitas diri saudara-saudara, kita akan merasa bahwa ini berat. Saudara, ini berat. Tetapi ketika kita sanggup mau bertahan, membangun sebuah pertahanan di dalam iman kita kepada Kristus, maka saya percaya Tuhan berikan kita kemampuan dan kekuatan untuk bisa mampu, mau bertahan, saudara-saudara, di tengah keadaan yang berat itu, saudara-saudara. Lalu apa kata firman Tuhan dalam ayat selanjutnya, ayat 35? Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini prinsip keteguhan dalam kita membangun keyakinan iman di tengah tekanan hidup pergumulan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Tetap berdiri tegak. Memiliki prinsip tekanan, persoalan, pergumulan, ujian, cobaan yang datang. Saya mau bertahan. Seperti dalam ayat ini firman Tuhan berkata, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu kepada Kristus. Selanjutnya, karena besar upah yang menantinya. Kalau tadi dalam kitab Yakobus menulis dijanjikan Allah, yaitu mahkota kehidupan. Dan kitab Ibrani pasal 10 menulis dalam tulisan di sini, ada upah yang menantinya. Sekali lagi, ada upah yang menantinya. Bagi saudara-saudara sekalian, ada upah. Dan upah itu dari Tuhan. Saudara-saudara, upah itu dari Tuhan. Selanjutnya, apa kata firman Tuhan? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Puji nama Tuhan. Memerlukan ketekunan. Ketekunan di sini memberikan sebuah pengertian untuk tetap tekun dalam melayani Tuhan. Tetap tekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap terus bangkitkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Hidup terus di dalam kebenaran firman-Nya. Ini bagian dari prinsip ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan, apa yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Maka terakhir firman Tuhan berkata, ayat 39, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi dalam hari-hari hidupmu. Tapi lewat firman Tuhan kita diingatkan, mari engkau harus tetap terus bertahan. Tetap engkau terus bertahan. Bertahan dalam kekuatanmu kepada Tuhan. Pengharapanmu kepada Tuhan. Tidak terbawa arus dengan keadaan di dunia yang jahat. Tetapi memiliki keteguhan iman.
apa yang Alkitab katakan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Ada upah yang menantinya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak sekalian. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami sadar bahwa di tengah dunia yang jahat ada banyak hal yang terjadi. Lewat firman Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap terus bertahan di dalam Tuhan, tetap memiliki pengharapan, kesetiaan, kesungguhan, iman, percaya kami kepada Engkau. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan menolong mereka. Hidup pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, mata pencarian apa yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau menjadikan kami kuat tetap berdiri. Sebab itu, biar belas kasih-Mu menjadi bagian setiap kami. Agar kami dalam hari-hari hidup ini, dikala kami diperhadapkan pada berbagai-bagai hal yang terjadi, bagaikan ujian yang datang kepada kami. Kami mau tetap terus senantiasa ada di dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang terus makin dimurnikan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang terus berkualitas di dalam pengiringan kami kepada Engkau Yesus. Berdoa jemaat Tuhan, tolong Bapak, Ibu, anak-anak, semua kami tetap menaruh percaya. Tuhan, Kau segalanya dalam setiap kami. Untuk kami tidak melepaskan kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih, berkati jemaat, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati keluarga, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu dalam nama Yesus dengan segala berkat perjanjian Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, terlebih keselamatan kekal. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu.